Selamat datang di channel Cerpen Motivasi. Hari ini, saya akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang mungkin akan membuat hati kalian campur aduk. Bayangkan jika kamu berada di posisi seorang istri yang sedang terjebak di dalam lift karena fobia ruang sempit, sementara sang suami dengan santainya memberikan obat flu kepada asistennya. Lalu, saat wanita itu mengajukan gugatan cerai, sang suami hanya tersenyum dan berkata, "Dia cuma ngambek. Mana mungkin dia benar-benar meninggalkan aku." Tapi benarkah itu hanya ngambek biasa? Mari kita ikuti kisah ini sampai akhir. Siapkan hati kalian. Bagus sekali, Sasa. Bertahun-tahun kamu akhirnya mau kembali. Paman benar-benar senang, kata seorang pria parubaya dengan nada riang di telepon. Setelah aku menutup telepon, Nafish membuka pintu kamar. Bersamaan dengan kehadirannya, tercium aroma parfum wanita yang asing. "Kamu barusan telepon siapa?" tanyanya tanpa sedikit pun perhatian. Matanya tetap terpaku pada layar ponselnya, tidak melirikku sama sekali. Aku baru hendak menjawab ketika ponselnya berdering. Dari sana, terdengar suara lembut seorang gadis. "Pak Nafish, terima kasih banyak untuk obat flu yang kamu kirim beberapa hari lalu. Kalau bukan karena kamu, fluku pasti makin parah. Tanpa kamu, aku nggak tahu harus gimana." Nafish tampaknya merasa kurang nyaman mendengarkan itu di depanku. Jadi dia menurunkan volume teleponnya. Aku diam saja, merasa percuma untuk berkata apapun. "Bukankah kami memang sudah berencana untuk bercerai?" Aku menutup mulutku dan kembali mengemasi barang-barangku. Seperti biasa, aku membuatkan diriku segelas susu hangat. Selesai berbicara di telepon, Nafish duduk di sofa dengan santai sambil membaca koran keuangan seperti kebiasaannya setiap malam. Namun, dia tampak terganggu ketika tangannya tidak menemukan teh bunga yang biasa kubuatkan untuknya. Akhirnya, dia menatapku dan wajahnya menunjukkan ketidaksabaran. "Cuma karena waktu itu aku nggak menyelamatkanmu saat lift rusak, kamu harus begini," ucapnya dengan nada mengejek. Mia bilang, sepupunya seorang dokter, dan katanya klaustrofobia itu bukan masalah besar. "Kamu jangan terlalu lebay. Lagi pula, kamu yang minta cerai, aku sudah setuju. Jadi, kenapa harus terus-terusan pasang wajah masam?" Malam itu, aku pulang lembur sangat larut. Aku terjebak di lift yang mendadak mati listrik dengan ponsel yang hampir kehabisan daya. Klaustrofobiaku kambuh sehingga membuatku gemetar hebat. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menelepon Nafish untuk meminta bantuan. Namun, dia hanya menjawab, "Kamu nggak bisa cari solusi sendiri? Aku lagi sibuk." Sebelum menutup telepon, beberapa saat kemudian, ponselku mati dan aku kehilangan kesadaran. Baru belakangan aku tahu bahwa asistennya, Mia, mendapat cuti selama beberapa hari. Rupanya, malam itu dia sibuk mengantar obat flu untuk Mia. Itulah alasan aku memutuskan untuk mengajukan cerai. "Nggak masalah. Setelah kita resmi bercerai, kamu nggak perlu lagi melihat wajah masamku," jawabku tanpa menghentikan pekerjaanku. Aku pikir Nafish akan senang mendengar itu, tetapi dia tiba-tiba menaikkan suaranya. "Jangan sampai kamu menyesal." Aku tetap fokus pada pekerjaanku, tidak peduli dengan emosinya. Nafish akhirnya keluar rumah dengan membanting pintu. Aku tidak ingin memikirkan suasana hatinya lebih jauh. Setelah menyelesaikan pekerjaanku, aku membuat segelas susu hangat, lalu mandi air panas sebelum bersiap tidur. Namun, ponselku berbunyi. Pesan dari Nafish masuk. "Aku mabuk. Datang jemput aku.
sekalian bawa 1 botol yogurt. Aku tidak ingin pergi, tetapi pesan berikutnya langsung menyusul. Kita belum resmi bercerai. Kamu masih punya kewajiban sebagai istriku. Merasa lelah, aku akhirnya mempersiapkan diri dan berangkat. Ketika sampai di depan klub tempat dia berada, suara tawa Nafish dan Mia terdengar jelas dari dalam. Pikiranku melayang ke malam saat aku pertama kali mengajukan cerai. Malam itu, Nafish juga mabuk, dan salah seorang temannya bertanya, "Nafish, kamu benar-benar tega menceraikan Sasa?" Dengan nada meremehkan, dia menjawab, "Dia cuma ngambek. Orang tuanya sudah meninggal. Mana mungkin dia benar-benar berani menceraikan aku? Lagi pula, ada masa tunggu 30 hari untuk perceraian. Kalau Sasa menyesal, aku akan bermurah hati memaafkannya, dan dia pasti akan kembali padaku." Dia pikir statusku sebagai yatim piatu membuatku tidak bisa meninggalkannya. Bukan karena cinta. Dia hanya yakin aku tidak punya tempat untuk kembali. Namun, dia salah besar. Aku sudah menghitung hari, dan masa penantianku hampir berakhir. Aku membuka pintu klub dan masuk. Ketika Nafish melihatku, dia tampak agak terkejut dan alisnya berkerut. "Kenapa kamu di sini? Jangan-jangan kamu mengikutiku?" tanyanya dengan nada penuh tuduhan. Aku mengangkat ponselku untuk menunjukkan pesan darinya. "Kamu yang kirim pesan padaku." Mia yang duduk di sampingnya mencubit lengannya sambil mengerucutkan bibir. "Pak Nafish, aku cuma bercanda waktu nyuruh Kak Sasa bawa yogurt. Kamu nggak marah, kan?" Kerutan di wajah Nafish perlahan menghilang. Anehnya, aku tidak merasakan apa-apa atas lelucon Mia atau toleransi Nafish terhadapnya. Tidak ada amarah seperti biasanya, hanya ketenangan. Aku mengangguk kecil sebagai tanda bahwa aku mengerti. Namun, kali ini Nafish terlihat ingin menjelaskan sesuatu. "Sasa, Mia cuma menemani aku untuk urusan pekerjaan." Aku mengangkat tangan, menyerahkan botol yogurt padanya, dan memotong penjelasannya. "Ini yogurtnya." Karena Nafish sudah minum, dia tidak bisa mengemudi. Setelah memastikan Mia aman, dia mengajakku pulang. Taksi yang kami tumpangi ada di seberang jalan. Ketika aku berjalan mendekat, tiba-tiba Nafish menarik lenganku. Baru saat itu aku sadar ada mobil yang melaju kencang dan hampir menabrakku. "Kalau jalan, lihat ke arah mobil dong," tegurnya dengan nada cemas. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah memastikan aku aman. Sejenak aku teringat kebiasaannya dulu. Saat setiap kali kami menyeberang jalan, dia selalu memegang tanganku. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melakukan itu, sampai rasanya aneh bagiku. Begitu kami sampai di sisi lain jalan, aku menarik tanganku perlahan dan melepaskan genggamannya tanpa banyak bicara. Keesokan paginya, aku bersiap-siap pergi bekerja. Ketika aku mengambil barang-barangku, Nafish tiba-tiba berkata, "Aku antar kamu ke kantor." Aku melirik jam. Karena urusannya semalam, aku telah tidur dan nyaris tidak punya waktu jika harus naik kereta bawah tanah. Jadi, aku setuju tanpa banyak basa-basi. Namun, saat aku membuka pintu kursi penumpang depan mobilnya, aroma manis dan menyengat khas wanita langsung menyerbu penciumanku. Aku melihat interior mobil, sarung jok berwarna merah muda, lengkap dengan bantal kecil Hello Kitty yang lucu di kursi penumpang. Di bagian depan mobil, ada stiker lucu bertuliskan, "Tempat khusus Mia," yang menunjukkan klaim kepemilikannya dengan sombong. Sungguh ironis, Nafish yang biasanya dikenal tegas dan rapi di kalangan profesional,
sekarang membiarkan hal-hal manis seperti ini ada di mobilnya. Ekspresi canggung terlintas di wajahnya saat dia menjelaskan. Mia itu cuma anak kecil. Kamu nggak perlu terlalu serius mempermasalahkannya. Anak kecil yang berfoto pasangan dengannya? Pertanyaan itu hampir keluar dari mulutku, tetapi aku menahannya. Aku ingat betul, sehari setelah kami mengajukan cerai, dia memposting foto pasangan dengan Mia di media sosial dengan caption, "Merekam setiap momen malumu yang manis." Entah itu cara dia membalas keputusanku untuk bercerai atau alasan lain. Yang jelas hatinya sudah lama condong ke arah lain. Aku memilih untuk menghindari drama lebih jauh. Aku duduk di belakang saja, kataku singkat. Lalu berjalan ke kursi belakang. Belum sarapan, kan? Nafish mungkin merasa canggung dengan keheningan sehingga dia menyerahkan sebotol susu padaku. Aku melirik ke arah depan. Ada sebuah kotak camilan penuh dengan kue kering, buah kering, dan jeli. Hal itu mengingatkanku pada betapa Nafish dulu memiliki standar kebersihan yang sangat tinggi. Dia tidak pernah membiarkan siapapun makan di mobilnya. Aku masih ingat ketika aku terkena hipoglikemia di mobilnya. Dengan bibir pucat dan penglihatan kabur, aku memohon untuk meminum sedikit teh susu yang kubawa. Namun, dia tetap tidak mengizinkannya. Bahkan saat aku hampir kehilangan kesadaran. Namun, sekarang, Mia dengan mudah mendapatkan toleransi darinya. Cinta dan tidak cinta memang terlihat sangat jelas. Aku menggelengkan kepala, menolak susunya, lalu memalingkan wajah untuk menatap keluar jendela, memandangi kendaraan yang melintas. Untungnya, perjalanan ke kantor tidak terlalu lama. Begitu tiba, aku segera kembali ke meja kerjaku. Secara logis, karena aku dan Nafish akan bercerai, aku seharusnya mengajukan pengunduran diri dari perusahaan tempat kami bekerja. Namun, aku masih menangani 2 proyek besar, dan atas dasar tanggung jawab, aku ingin menyelesaikannya terlebih dahulu. Sepanjang pagi hingga siang, aku sibuk hingga hampir tidak punya waktu untuk bernapas. Kurangnya tidur malam sebelumnya membuat pikiranku sedikit kacau. Ketika aku hendak membuat secangkir kopi untuk mengembalikan energi, tiba-tiba seorang kurir masuk dengan membawa sekotak besar teh susu dan kue kecil. Sontak, rekan-rekanku bersorak gembira. Bos traktir teh susu. Wah, dia baik banget, ya. Ah, kamu tahu apa? Ini sebenarnya karena Mia lagi diet dan bos merasa kasihan. Jadi, dia beli teh susu dan kue untuk Mia. Kita hanya numpang untung. Ah? Bukannya bos menikah sama Kak Sasa? Bisik salah satu rekan kerja. SSST, pelan-pelan. Kak Sasa masih di sini. Sahut yang lain dengan gugup. Sasa, kami cuma bercanda. Jangan terlalu dipikirkan ya. Kata salah satu rekan mencoba menenangkanku. Melihat meja penuh dengan teh susu rasa mangga dan kue coklat. Aku sudah tahu, semuanya untuk Mia. Nafish merasa kasihan karena Mia diet dan tidak ingin dia diet terlalu ketat. Jadi Nafish memutuskan untuk mentraktir seluruh kantor. Ingin sekali rasanya aku mencicipi simbol cinta mereka ini. Sayangnya, aku alergi mangga dan tidak terlalu suka produk berbahan coklat. Dulu, ketika Nafish mengejarku, dia juga melakukan hal-hal seperti ini. Dia takut aku terlalu sibuk bekerja hingga lupa makan, dan sering menggunakan alasan, laporan pekerjaan, untuk mengajakku makan bersama. Saat aku sakit tapi tetap bekerja, dia menyelipkan obat dalam sepotong kue kecil dan mengantarnya ke mejaku, hanya untuk melihat wajahku meringis karena rasa pahitnya. Saat itu, suasana kantor menjadi ceria karena hubungan kami yang menjadi topik bahasan. Namun,
Sekarang, semua perhatian dan perhatiannya telah dialihkan ke orang lain. Aku tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Pekerjaanku menumpuk dan sangat rumit. Demi proyek ini, aku sudah beberapa malam lembur. Seperti yang kuduga, malam ini pun aku harus melanjutkannya. Langit mulai gelap dan aku masih sibuk dengan pekerjaanku. Begitu sibuknya hingga aku tidak sadar ketika Nafish tiba di sampingku. "Sasa, kamu masih lembur?" tanyanya. Aku menatapnya, tidak tahu apa yang dia inginkan. "Pak Nafish, ada yang bisa saya bantu?" Dia tampak tidak nyaman dengan nada formal yang kugunakan, tapi tetap langsung berkata terus terang. "Gimana kalau proyek ini diberikan ke Mia saja?" Meskipun aku sudah menduga hal ini, hatiku tetap terasa perih mendengarnya. Belakangan ini, Mia banyak menerima gosip yang gak menyenangkan. Kalau proyek ini dikerjakan atas namanya, kemampuan kerjanya gak akan lagi dipertanyakan. Dia tahu betapa keras usahaku untuk mendapatkan proyek ini. Aku bergadang selama beberapa malam, bahkan harus menghabiskan waktu berbicara dan meyakinkan banyak pihak. Namun sekarang, hanya dengan satu kalimat, dia memutuskan memberikannya kepada Mia. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah tentang melindungi Mia. Takut dia jadi korban gosip. Namun, dia sama sekali tidak memikirkan betapa tidak adilnya ini bagiku. Aku tersenyum tipis, merasa ini benar-benar sebuah ironi. "Baiklah, kasih saja ke dia. Suruh Mia temui saya besok untuk penyerahan." Jawabku tanpa emosi. Aku sudah memberikan segalanya untuk perusahaan ini. Sudah saatnya aku pergi. Jika Mia mau melanjutkan proyek ini, aku justru merasa lebih bebas. Nafish tampak terkejut dengan persetujuanku yang begitu cepat. Dari sakunya, dia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan berisi kalung. "Bukankah dulu kamu bilang ingin sekali punya kalung dari merek ini?" Waktu itu aku salah. Aku tahu gadis suka benda beginian. Aku janji akan menebusnya perlahan-lahan. Itu memang merek kalung yang aku suka. Aku pernah bilang padanya aku ingin membelinya. Namun sekarang, kalung ini sudah kehilangan artinya. Nafish tidak memberikannya saat aku paling menginginkannya. Selain itu, aku tidak suka konsep menghukum dulu, lalu memberikan hadiah. Aku menerima kalung itu dengan senyum datar. "Terima kasih." Setelah aku menyetujui permintaannya, nada bicaranya menjadi jauh lebih lembut. Dia bahkan melepas jaketnya dan menyelimutkannya di bahuku. "Jangan lawan aku lagi. Waktu itu memang salahku. Gimana kalau kita batalkan permohonan cerai minggu ini? Lagian, bukankah kamu selalu ingin pergi ke Dali? Nanti aku temani kamu ke sana." Aku diam saja, tidak menanggapinya. Nafish tampaknya menganggap diamku sebagai persetujuan. Dia terus berbicara panjang lebar tentang rencana-rencana yang dia pikir akan membuatku terkesan. Di perjalanan pulang, aku membuka media sosial dan melihat postingan Mia. Di sana, dia memamerkan sebuah kalung dari merek yang sama, dengan kemasan yang sama. Namun, desain kalung Mia jauh lebih indah dan mewah dibandingkan dengan yang dia berikan padaku. Baru aku sadari, kalung yang dia berikan padaku hanyalah hadiah bonus. Menggelikan sekali. Dia tahu aku menyukai kalung ini, tapi bahkan untuk memilih sebuah kalung yang istimewa untukku saja dia tidak sudi. Besok adalah hari terakhir masa tenang perceraian. Setelah besok, aku dan Nafish benar-benar tidak akan memiliki hubungan lagi. Aku berdiri di balkon, menyiram bunga kecil yang kupelihara. Tiba-tiba, cincin di jariku terlepas dan jatuh dari balkon. Tanpa pikir panjang,
Aku membungkuk untuk mencoba mengambilnya. Apa yang kamu lakukan? Nafish dengan cepat menarik tanganku untuk menjauh dari tepi balkon. Kamu tahu betapa bahayanya itu, ucapnya dengan nada khawatir. Seolah-olah dia masih peduli padaku. Cincinnya jatuh, jawabku singkat. Cincin itu adalah cincin yang dia buat sendiri untukku dulu dengan desain yang sangat kusukai. Itulah sebabnya aku selalu memakainya hingga sekarang. Ketika cincin itu jatuh dari balkon, aku merasa tidak bisa diam saja. Nafish menghela napas lega. Itu cuma cincin. Aku bisa belikan yang baru. Kamu nggak perlu mengambil risiko seperti itu. Cuma cincin. Aku melihat jarinya yang kosong tanpa cincin. Rupanya dia sudah lama melepasnya. Besok adalah hari peringatan pernikahan kita. Aku akan menjemputmu. Kita rayakan bersama, katanya. Sudah berapa lama sejak kami terakhir kali merayakan hari pernikahan dengan lengkap? Aku terdiam sejenak dan merenung. Mungkin ini adalah cara yang baik untuk mengakhiri hubungan ini dengan tenang. Keesokan harinya, aku menunggu di restoran yang sudah dipesan sebelumnya. Waktu berlalu, dan aku sudah sangat lapar, tetapi Nafish belum juga datang. Aku membuka ponselku untuk mengirim pesan kepadanya. Kalau memang dia tidak benar-benar berniat merayakan hari pernikahan ini, seharusnya dia bilang dari awal daripada membuang waktuku. Aku mencoba meneleponnya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Ketika aku kembali memeriksa ponsel, sebuah pesan muncul di grup kerja. Sebuah akun anonim menulis, Mia menggoda bos yang sudah menikah. Mengandalkan dirinya yang muda dan cantik, dia menggunakan tubuhnya untuk naik jabatan. Sungguh memalukan. Di bawahnya, ada bukti-bukti tentang proyek yang kuserahkan kepada Mia. Meskipun pesan itu menyalahkan Mia, setiap kalimatnya secara tidak langsung menyalahkanku juga. Tidak lama setelah aku membaca pesan itu, Nafish muncul dengan marah dan membuka pintu restoran dengan keras. Aku pikir kamu tulus menyerahkan proyek itu, kata Nafish dengan nada tinggi. Ternyata kamu sejahat itu. Pura-pura setuju lalu diam-diam memfitnah Mia. Sasa, kamu ini begitu rendah. Mia bersembunyi di belakang Nafish, menangis sesenggukan seolah sangat menderita. Aku nggak perlu proyek itu. Aku nggak peduli apa yang orang lain katakan tentangku. Tapi, Kak Sasa, aku selalu menganggapmu teman baik. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Bukan aku, jawabku dengan tenang. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang punya alasan untuk menjatuhkan Mia? Nafish menatapku tajam. Sasa, kamu wanita yang munafik. Mia bahkan sudah memilihkan restoran ini untuk kita dengan teliti. Kamu benar-benar nggak layak. Lanjutnya, wajahnya memerah karena emosi. Dengan marah, dia meraih piring dan membantingnya ke lantai. Pecahan piring berhamburan ke segala arah. 10 tahun hidup bersama. Tapi itu tidak cukup untuk membuatnya percaya pada karakterku. Aku merogoh kantong dan mengeluarkan dokumen perjanjian cerai. Kalau begitu, masa tenang 30 hari sudah selesai. Tanda tangan saja sekarang. Aku meletakkan surat pengunduran diriku di bawah dokumen itu. Nafish tertawa sinis, lalu meraih pena dan dengan cepat menandatangani dokumen itu. Sesuai keinginanmu. Setelah itu, dia memeluk Mia dan pergi begitu saja. Aku duduk di tempatku, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Tampaknya, tidak ada lagi gunanya menyelesaikan perayaan pernikahan terakhir ini. Melihat makanan di atas meja yang sudah dingin, aku perlahan menyuapkan pasta ke mulutku. Sesuap demi sesuap,
hingga semuanya habis. Setelah itu, aku meraih koper yang sudah kusiapkan dan terletak di sudut restoran. Aku memesan taksi online untuk menuju bandara. Di perjalanan, aku mengirim pesan terakhir ke Nafish. Kunci sudah aku taruh di meja ruang tamu. Hubungan kita sudah berakhir. Jangan pernah menghubungiku lagi. Setelah pesan terkirim, aku mematikan ponselku dan melangkah naik ke pesawat yang akan membawaku ke New York. Melalui jendela pesawat, aku melihat seluruh kota semakin mengecil. Akhirnya, perasaan benar-benar meninggalkan tempat itu mulai terasa. Aku bertanya-tanya, bagaimana reaksi Nafish ketika tahu aku telah pergi? Terkejut? Atau mungkin dia merasa lega akhirnya bisa bebas dariku? Dalam ingatanku, kami dulu adalah pasangan yang sangat dekat, mitra kerja yang kompak, dan pasangan ideal yang membuat orang lain iri. Aku masih ingat, ketika orang tuaku meninggal, dia memelukku erat dan berkata, "Aku akan jaga kamu dengan baik. Mulai sekarang, aku adalah keluargamu." Namun, bagaimana semua itu berubah menjadi kata-kata seperti, "Orang tuanya sudah meninggal. Dia nggak mungkin menceraikanku." Rasa sakit dan empati yang dulu dia tunjukkan perlahan berubah menjadi keyakinan bahwa aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku berpikir terlalu dalam hingga merasa sakit kepala. Lebih baik tidak usah dipikirkan lagi. Seperti yang dikatakan orang, jika sebuah hubungan tidak lagi membawa kebahagiaan, cara terbaik adalah mengakhirinya. Aku menutup mata, menunggu pesawat membawaku ke negeri lain. Begitu pesawat mendarat, aku menarik koperku dan melangkah keluar. Suara seseorang yang memanggil namaku membuatku menoleh. "Sasa." Paman berdiri di sana dengan papan bertuliskan namaku. Sementara nenek mendorong kursi rodanya mendekat. Aku berbalik dengan penuh kejutan. Paman masih terlihat hampir sama seperti dalam ingatanku. Dan mata nenek tetap penuh kasih sayang seperti dulu. "Sasa, biarkan nenek melihatmu dengan jelas," kata nenek sambil memegang tanganku. Matanya mulai berkaca-kaca. "Nenek sayang, kamu pasti banyak menderita di sana. Mulai sekarang, tinggal di sini sama nenek. Gak akan ada lagi yang menyakitimu," katanya sambil menggenggam tanganku erat. Aku hanya bisa tersenyum, mencoba menyembunyikan emosi yang bergejolak. Aku tidak pernah memberitahu mereka tentang apa yang terjadi antara aku dan Nafish. Tapi mungkin wajahku yang letih tak bisa menutupi semuanya. Atau mungkin ada ikatan batin antara nenek dan cucunya. Aku mengangguk dan menjawab dengan lembut. "Iya, Nek. Aku akan tinggal di sini." Paman di samping tersenyum cerah. "Seharusnya kamu kembali dari dulu. Setelah ayah dan ibumu meninggal, kamu sendirian di sana." Nenek sangat khawatir. Melihat keluarga yang begitu mencintaiku, rasa bersalah mulai menguasai hatiku. Selama ini, aku terlalu fokus pada Nafish hingga jarang mengunjungi mereka. Aku memegang tangan nenek dan paman dengan erat. "Nenek, paman, aku nggak akan pergi lagi. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini dan menemani kalian setiap hari." Nafish selalu menganggapku yatim piatu. Padahal aku masih memiliki paman dan nenek. Aku jarang sekali mengungkit mereka. Bahkan ketika aku ingin mengunjungi mereka, Nafish tidak pernah benar-benar mendengarkan. Nafish tidak peduli. Dia tidak pernah peduli. Setelah menyalakan ponselku, layar langsung dipenuhi dengan daftar panggilan tak terjawab dan pesan suara yang terus berdatangan. Getaran ponselku tidak berhenti, terus-menerus mengingatkan akan pesan yang belum kubaca. Paman yang melihat itu mengerutkan alis. "Anak itu masih mengganggumu?" Aku menjawab dengan tenang.
Nggak apa-apa, Paman. Aku akan mengurusnya. Aku mengangkat telepon dan dari seberang langsung terdengar suara penuh kemarahan. Sasa, kamu pergi kemana? Siapa yang ngizinin kamu untuk nggak mengangkat telepon atau membalas pesan? Kamu sudah buat Mia jadi begini. Lalu kamu pikir bisa kabur begitu saja? Mia masih menangis sekarang. Aku beri kamu waktu 1 jam untuk kembali ke kantor dan minta maaf langsung sama Mia. Lalu, jelaskan pada semua orang bahwa ini karena rasa iri dan dendammu sehingga kamu memfitnah Mia. Di latar belakang, terdengar suara Mia yang terisak-isak. Nggak apa-apa. Biarkan saja orang-orang di kantor berkata apapun. Aku nggak menyalahkan Kak Sasa. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri yang terlalu nggak kompeten sehingga membuat Pak Nafish harus repot mengurusku. Mendengar itu, Nafish semakin marah dan kembali menegurku. Kamu dengar itu, Sasa? Cepat kembali dan minta maaf. Kalau permintaan maafmu tulus, aku akan menganggap semuanya tidak pernah terjadi. Kalau tidak, aku akan memecatmu sekarang juga. Aku tersenyum dingin, merasa semua ini sangat lucu. Pak Nafish, kita sudah bercerai. Kita tidak memiliki hubungan apapun lagi. Jawabku dengan tenang. Nafish terdiam sesaat. Seolah baru ingat bahwa dia telah menandatangani surat cerai hari itu. Aku tahu kita sudah bercerai. Tapi ini adalah perintah seorang bos kepada mantan karyawannya. Kamu sudah melakukan hal seperti ini. Bukankah kamu seharusnya kembali untuk meminta maaf? Aku tetap menjawab dengan tenang. Nafish, kalau aku nggak salah ingat, surat pengunduran diriku juga sudah kamu tanda tangani. Jadi, kita bahkan bukan lagi bos dan karyawan. Aku nggak punya kewajiban untuk membalas pesan atau panggilanmu. Lanjutku. Nafish terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan nada tidak percaya. Kapan kamu menyerahkan surat pengunduran diri? Aku nggak pernah menyetujui kamu untuk keluar. Kamu sudah membuat kekacauan sebesar ini, lalu seenaknya pergi begitu saja. Nafish. Kalau kamu ingin tahu apakah aku yang melakukannya, cukup selidiki saja. Sekalian sampaikan sama Mia. Daripada menghabiskan waktu untuk trik kecil seperti ini, lebih baik meningkatkan kemampuan kerja sendiri. Aku langsung menutup telepon dan memblokir nomor Nafish sepenuhnya. Lalu menghapusnya dari kontakku. Aku terdiam sejenak. Lalu membuka riwayat percakapan kami. Setelah itu, aku menghapus semua pesan kami, dari awal pertemuan hingga masa-masa kami jatuh cinta. Karena ukurannya yang besar, proses penghapusan itu berjalan lambat. Aku hanya bisa memandangi bagaimana catatan hubungan kami selama 10 tahun perlahan terhapus. Hatiku terasa campur aduk, penuh emosi yang sulit dijelaskan. Namun setelah selesai, aku memasukkan ponsel ke dalam kantong dan tersenyum ringan untuk meyakinkan nenek dan paman yang masih menatapku dengan penuh kekhawatiran. Sesampainya di rumah, aku menemukan bahwa paman sudah menyiapkan sebuah kamar yang bersih dan hangat untukku. Sasa, coba lihat kamu suka nggak? Paman nggak tahu apa yang disukai perempuan, jadi asal beli saja. Kata paman sambil menggaruk kepala dan terlihat sedikit malu. Namun, ketika aku masuk, aku melihat kamar itu sepenuhnya sesuai dengan seleraku. Dekorasi serba putih dengan nuansa krim lembut. Bahkan lampu meja kecilnya berwarna biru, warna favoritku. Aku suka sekali, Paman. Terima kasih banyak, kataku dengan tulus. Paman tersenyum lega. Baguslah kalau kamu suka. Bereskan barang-barangmu dulu. Nanti kita makan malam bersama. Kepedulian dan cinta keluarga kembali menghangatkanku,
membuatku merasa utuh lagi. Setelah beberapa hari bersantai di rumah, aku merasa tidak betah hanya diam. Dulu, ketika masih bersama Nafish, aku bekerja keras mengejar penghasilan dan prestasi demi kehidupan yang lebih baik untuk kami. Namun sekarang, aku hanya ingin pekerjaan yang santai, sehingga punya lebih banyak waktu untuk nenek dan paman. Akhirnya, aku mengambil pekerjaan sebagai barista di sebuah kafe kecil. Setiap hari aku membuat kopi dengan tenang, menikmati kebebasan dan kebahagiaan baru. Suatu hari, rekan kerjaku dulu, Andi, menghubungiku melalui pesan dan mengirimkan sebuah video. Dalam video itu, tampak Nafish meminta timnya menyelidiki IP dari akun anonim yang memfitnahku dan Mia. Ternyata, hasilnya menunjukkan bahwa akun itu adalah milik Mia sendiri. Ini gila, ya? Mia serius menjatuhkan dirinya sendiri, tulis Andi. Nafish kelihatan sangat marah. Lanjutnya, katanya, dia langsung memindahkan Mia dari posisi asisten hari itu juga. Andi terus berbicara tanpa henti, membahas berbagai gosip terkini. Aku tahu tujuannya. Dia ingin memastikan aku benar-benar meninggalkan Nafish tanpa ada jalan kembali. Dia tidak pernah sepolos seperti yang digambarkan Nafish. Setelah basa-basi sebentar, Andi melanjutkan. Proyek yang kamu tangani dulu berjalan lancar sekali. Tapi sejak diserahkan ke Mia, setiap hari selalu ada masalah. Kadang datanya salah. Kadang dia nggak tahu cara menangani situasi. Perusahaan mitra bahkan meminta mengganti penanggung jawab proyek. Kalau enggak, mereka akan memutuskan kerjasama. Semua orang di kantor sekarang tahu. Proyek itu bukan hasil usahanya sendiri, lanjut Andi dengan nada kesal. Aku hanya mendengarkan dengan tenang tanpa banyak komentar. Segala hal yang berkaitan dengan Nafish kini sudah kehilangan maknanya bagiku. Sambil menahan ponsel dengan bahu, aku membebaskan tanganku untuk berlatih membuat latte art. Sebagai barista, kemampuanku masih perlu ditingkatkan. Jadi setiap malam aku berlatih di rumah. Oh ya, tambah Andi. Kabarnya, Nafish lagi nyari kamu. Dia bertanya ke semua orang di kantor siapa yang punya kontakmu. Belakangan ini suasana di kantor tegang sekali. Beberapa kali saat menyerahkan dokumen, dia marah-marah tanpa alasan dan terus menyuruh kami lembur. Kami semua mengeluh. Katanya, tanganku yang sedang menuang susu terhenti sejenak. Kamu nggak ngasih tahu dia, kan? Tenang saja. Tentu saja nggak. Jawab Andi dengan yakin. Sasa, dulu kamu begitu baik padaku. Mana mungkin aku tega mengkhianatimu? Aku merasa lega mendengarnya. Beberapa hari terakhir, pekerjaanku terasa sangat menenangkan. Aroma kopi di toko membawa kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Namun, aku merasa seolah-olah sedang diikuti. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaanku saja. Hingga suatu hari, saat aku sedang membuat kopi di toko, aku mendengar suara pelanggan di depanku. Selamat datang. Mau pesan apa? Tanyaku dengan senyuman ramah. Namun, ketika aku melihat wajah pelanggan itu, aku terpaku. Senyumku perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Sasa, panggilnya. Nav. Aku tidak tahu bagaimana dia berhasil menemukan tempat ini, tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin melihatnya lagi. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali kami bertemu. Penampilannya sangat berbeda. Wajahnya terlihat lelah, dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan janggut yang tidak terawat. Dulu, saat bersamaku,
Dia adalah pria yang selalu menjaga kebersihan, berpakaian rapi dan berpenampilan sempurna. "Sasa, ayo pulang denganku," katanya. Mata Nafish sedikit memerah saat dia berkata dengan suara serak. "Sasa, kenapa kamu memblokirku?" Pikiranku melayang kembali ke hari ketika aku menghapus semua riwayat percakapan kami dan memblokir nomornya. "Nafish, seperti yang sudah kubilang, kita sudah cerai. Aku juga sudah resign dari perusahaanmu. Jadi, apa maksudmu datang mencariku?" Tanyaku dingin. Mendengar kata-kata itu, lehernya terlihat bergerak naik turun, seolah-olah dia sedang menahan emosinya. "Perceraian kita itu salahku," katanya akhirnya. "Aku salah paham padamu dan terlalu gegabah menandatangani surat cerai. Soal proyek itu, aku sudah menyelidikinya. Aku tahu aku salah menuduhmu. Maaf, aku nggak seharusnya begitu ceroboh dan langsung menyimpulkan itu. Perbuatanmu. Sekarang aku sadar aku salah. Bisa nggak kamu kasih aku kesempatan lagi?" Aku menatapnya dengan tatapan mencemooh. "Perceraian kami memerlukan waktu 30 hari setelah penandatanganan untuk menjadi resmi, yang berarti dia sebenarnya memiliki 2 kesempatan untuk berubah pikiran. Namun, dia tidak tahu bahwa alasan perceraian kami bukan hanya karena dia salah menuduhku soal proyek itu. Itu hanya tetes terakhir yang membuat hubungan 7 tahun pacaran dan 5 tahun pernikahan kami berakhir. Masalah sebenarnya adalah hatinya sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Kamu pikir aku ingin bercerai karena kamu menyuruhku memberikan proyek itu pada Mia dan menuduhku bermuka dua?" Tanyaku dengan nada tajam. Ekspresinya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Wajahnya terlihat tegang dan penuh penyesalan. Aku melanjutkan. "Saat kamu memilih meninggalkanku yang punya klaustrofobia sendirian di dalam lift untuk mengantarkan obat ke Mia, saat itulah aku memutuskan bahwa aku ingin bercerai. Aku punya klaustrofobia, dan dia tahu itu. Dulu, ketika aku terjebak di ruang penyimpanan selama beberapa jam, dia menangis sambil memelukku dan bersumpah tidak akan pernah membiarkanku menghadapi situasi berbahaya seperti itu lagi. Dia bahkan sampai melepas pintu ruang penyimpanan itu agar kejadian serupa tidak terulang. Namun sekarang, dia bisa meninggalkanku demi wanita lain. Maaf, Sasa. Aku pikir kamu sudah minta bantuan orang lain. Aku nggak tahu kamu pingsan selama itu," katanya dengan nada penuh penyesalan. "Tapi, kita sudah bersama begitu lama. 7 tahun hubungan kita. Kamu pikir kamu bisa melupakan semuanya begitu saja?" Lanjutnya mencoba membela diri. "Aku pikir kamu mau bercerai cuma karena lagi kesal. Aku pikir setelah beberapa hari kamu akan mereda dan kita bisa membatalkan pengajuan perceraian itu. Aku nggak pernah benar-benar ingin bercerai." Seperti biasanya, dia berpikir semua emosi ini hanya akan mereda jika diberi waktu. Namun, kenapa harus aku yang selalu memendam dan memproses semua perasaan ini sendirian? "Aku nggak akan kembali bersamamu. Pergilah," kataku dengan tegas. Aku mengelap tanganku, menatapnya dengan rasa jijik dan tak berniat mengatakan apapun lagi. Nafish tampaknya benar-benar berniat membawaku kembali ke negara asal. Beberapa hari berturut-turut, dia selalu ada di sekitarku. Kadang duduk di kafe tempatku bekerja, memperhatikanku membuat kopi, atau berdiri di depan pintu rumahku. Setiap pagi, dia mengirimkan buket bunga besar. Aku melihat tumpukan bunga di depan pintu dan teringat bahwa sudah lama sekali dia tidak memberiku bunga. Bahkan, aku curiga dia sudah lupa bunga apa yang kusukai. Dia mencoba menyusup kembali ke kehidupanku, sedikit demi sedikit.
Suatu sore, ketika aku pulang kerja, dia berdiri di depan apartemenku dengan membawa belasan gelas teh susu. Dia tampak konyol dan berantakan, tetapi wajahnya tetap memancarkan senyuman penuh harapan. Seperti seekor anjing kecil yang mencari perhatian dari tuannya. Satu senyum saja sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Sasa, ini teh susu pertama di musim gugur. Aku membelikanmu belasan gelas. Semuanya rasa yang kamu suka, katanya penuh antusias. Aku melihat teh susu itu dan ingat, tahun lalu, aku pernah mengikuti tren di media sosial dan memintanya membelikan aku teh susu pertama di musim gugur. Saat itu, bagaimana reaksinya? Ngaca dong. Sasa, kamu sudah umur segini. Masih ikutan tren anak kecil di internet. Geli banget. Tahu nggak? Namun, tak lama setelah itu, aku melihat postingan di media sosialnya. Dia membelikan Mia 10 gelas teh susu, lengkap dengan kue pertama di musim gugur, dan permen pertama di musim gugur. Pikiran itu membuat dadaku sesak. Aku meraih teh susu itu dan membuang semuanya ke tempat sampah di sebelahku. Aku nggak butuh ini. Yang aku butuhkan hanyalah kamu berhenti menggangguku, kataku dengan dingin. Wajah Nafish langsung memucat, tetapi aku tidak peduli. Kehadirannya benar-benar mengganggu hidupku. Hari-hari yang mengganggu itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, Mia tiba-tiba muncul. Pak Nafish, ayo kembali sama aku, katanya dengan nada penuh kepastian. Nafish tampak panik, berusaha keras menjelaskan kepada Mia sambil mencoba menjaga jarak dengannya. Sasa, aku dan Mia sudah nggak ada hubungan apa-apa. Setelah aku mengetahui kebenarannya, aku langsung memindahkannya ke departemen lain. Kalau kamu mau, aku bahkan bisa langsung memecatnya, katanya dengan nada memohon. Mia tampak terkejut dengan pernyataan itu. Wajahnya menunjukkan rasa terluka yang mendalam. Nafish, kamu cuma nggak terima kehilangan Sasa. Tapi sebenarnya kamu mencintaiku, bukan? Kalau enggak, kenapa kamu meninggalkannya malam itu hanya untuk mengantarkan obat kepadaku? Mia terus mengulang-ulang apa yang telah dilakukan Nafish untuknya, seolah-olah ingin membuktikan bahwa cintanya benar-benar tulus. Namun, Nafish tiba-tiba melepaskan tangan Mia yang mencoba menariknya kembali. Cukup, Mia. Jangan ganggu aku lagi. Aku memperlakukanmu dengan baik, melakukan semua hal itu, hanya karena kamu mengingatkanku pada Sasa saat kami pertama kali bertemu, katanya dengan nada tegas. Kemudian, dia berbalik ke arahku. Sasa, dulu kamu begitu polos dan ceria. Seiring waktu, aku terbiasa dengan keberadaanmu dan hubungan kita jadi kehilangan rasa. Saat itulah Mia muncul dalam hidupku dan aku menjadi tak terkendali. Tapi aku nggak bisa melupakan semua yang telah kita lewati bersama. Kalau kamu mau kembali denganku, kita bisa memulai lagi dari awal, ya? Katanya dengan nada memohon. Aku benar-benar tidak menyangka dia bisa seberani itu mengatakan hal seperti itu. Dari Mia, dia melihat versi masa lalu diriku, dan dia mengatakannya dengan begitu percaya diri. Mia berdiri terpaku dan tatapannya kosong. Setelah beberapa saat, dia menghapus air matanya dan mulai sadar. Kalau begitu, bagaimana dengan anak ini? Kalau kamu nggak peduli sama anak ini, aku akan melompat ke bawah. Katanya sambil berlari ke arah jembatan dan memandang sungai yang mengalir deras di bawah. Aku tertegun. Mereka bahkan sudah punya anak? Perasaan menyesal membanjiriku. Menyesal pernah mencintai pria seperti Nafish. Nafish tampak bergulat dengan pikirannya. Akhirnya,
Dia menarik napas panjang dan berkata kepadaku dengan suara lelah. Maaf, Sasa. Mia nggak bersalah. Aku harus memastikan dia baik-baik saja. Pilihan itu tidak mengejutkanku. Sudah jelas dia akan memilih seperti itu. Nafish dan Mia akhirnya kembali ke negara asal mereka. Hidupku tidak banyak berubah setelah mereka pergi. Aku menjalani rutinitasku dengan tenang, pergi bekerja dan pulang setiap hari. Namun, paman yang melihat betapa monotonnya hidupku, khawatir aku akan merasa bosan. Dia memutuskan untuk mengenalkanku pada seorang temannya. Meskipun aku berulang kali menolak, dia tetap memaksaku untuk bertemu. Sasa, teman yang ingin aku kenalkan ini pasti kamu kenal. Dia sering sekali menyebut-nyebut namamu waktu di sini. Aku mengikuti paman dengan rasa penasaran, hingga akhirnya kami bertemu, dan ternyata orang yang dimaksud adalah teman masa kecilku. Sasa, lama nggak ketemu. Suara ramah itu milik Harold, sahabat kecilku. Wajahnya yang ceria dan penuh kehangatan masih sama seperti dalam ingatanku. Dulu, kami sering bermain bersama diam-diam. Namun sejak memasuki SMP, keluarga kami pindah dan kami kehilangan kontak. Kami berjalan di sekitar danau, berbicara panjang lebar tentang kehidupan kami selama ini. Yang mengejutkanku, dia belum menikah sampai sekarang. Aku pikir, setelah bertahun-tahun tidak bertemu, percakapan kami akan terasa canggung. Namun, obrolan kami ternyata sangat lancar, bahkan penuh tawa. Kami punya banyak kesamaan, seperti kesukaan kami pada jalan-jalan santai dan mendengarkan musik klasik di konser. Oleh karena itu, kami mulai sering bertemu dan melakukan hal-hal yang sama-sama kami sukai. Suatu malam, setelah minum bersama, kami berjalan pulang menyusuri jalan kota. Aku sedikit mabuk, begitu juga Harold. Langkah kami pun tidak stabil, kadang saling berpegangan untuk menjaga keseimbangan. Kenapa kamu belum menikah juga? Bukankah Susan juga pasti mendesakmu soal ini? Tanyaku sambil menatapnya dengan penasaran. Aku tidak menyangka. Pertanyaanku membuat wajah Harold langsung memerah hingga ke telinga. Dia tampak gugup dan tergagap menjawab. Aku sedang menunggu seseorang. Katanya dengan nada pelan. Jawabannya membuat rasa ingin tahuku semakin besar. Dengan nada penasaran, aku melanjutkan. Siapa? Apakah dia tahu perasaanmu? Sebelum Harold sempat menjawab, aku tersandung trotoar dan hampir jatuh. Untungnya, dia dengan sigap meraih bahuku dan mencegahku jatuh ke tanah. Tangannya yang lembut membuatku merasa aman. Namun, hanya beberapa detik kemudian, sebuah tangan lain datang dari samping dan menepis tangan Harold yang masih berada di bahuku. Apa yang kalian lakukan? Siapa pria ini? Suara Nafish memecah keheningan dengan penuh kemarahan. Aku tidak menyangka dia masih saja muncul. Sisa alkohol yang mengaburkan pikiranku seketika menguap, digantikan oleh kejernihan penuh kejengkelan. Kita nggak ada yang perlu dibicarakan lagi, kataku dingin sambil menarik Harold untuk pergi. Namun, Nafish tidak menyerah begitu saja. Dia terus memohon dengan suara penuh emosi. Masalah sama Mia sudah selesai. Sasa, berikan aku satu kesempatan terakhir, ya? Katanya dengan suara bergetar. Selama kamu nggak di sisiku, aku merasa ada lubang besar dalam hatiku. Aku baru sadar betapa pentingnya kamu bagiku, Sasa. Dia terus berbicara, mencoba meyakinkanku dengan kalimat-kalimat yang seharusnya menyentuh hati. Namun, aku sudah muak. Nafish, aku hanya merasa jijik terhadapmu sekarang.
Jangan muncul lagi di depanku. Potongku dengan tegas. Dia tampaknya tidak terima dan berteriak dari belakang. Kamu pikir dia benar-benar tulus sama kamu? Kamu sudah pernah bercerai. Apa mungkin dia nggak peduli sama sekali? Harold yang berada di sampingku menggenggam tanganku erat dan menatap mataku dengan penuh kesungguhan. Aku nggak peduli, Sasa, katanya dengan nada serius. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Dulu, waktu aku mendengar kabar bahwa kamu menikah, aku pikir kita nggak berjodoh. Tapi waktu pamanmu ngasih tahu aku bahwa kamu datang ke sini, kamu nggak tahu betapa bahagianya aku. Lanjutnya, telapak tangannya yang hangat seolah menyampaikan rasa aman dan keyakinan padaku. Aku menoleh ke arah Nafish dan menatapnya dengan tajam. Kamu sudah cerai dan ada yang mau menerima kamu. Kenapa aku nggak boleh? Tanyaku balik penuh kepercayaan diri. Nafish mencoba mendekat lagi, tetapi aku mengancam akan memanggil polisi jika dia tidak pergi. Ancaman itu akhirnya membuatnya mundur. Aku menarik Harold menjauh, berjalan beberapa langkah, lalu melepaskan tangannya. Terima kasih sudah mengatakan itu tadi untuk membantuku. Kataku menganggap kata-katanya hanya untuk menyelamatkanku dari situasi yang canggung. Namun, Harold tiba-tiba berhenti. Dia menatapku dengan sungguh-sungguh dan berkata, Sasa, aku benar-benar serius. Tapi aku tahu kamu baru saja keluar dari pernikahan yang gak bahagia. Aku mengerti kalau kamu merasa ada jarak denganku. Aku akan perlahan-lahan membuktikan ketulusanku padamu. Lanjutnya dengan nada tulus. Kata-katanya membuatku bingung dan tak tahu harus berkata apa. Akhirnya, aku berkata dengan lembut. Berikan aku waktu, Harold. Aku butuh waktu untuk berpikir. Setelah kembali ke rumah, aku menerima pesan dari Andi. Ternyata, Mia sedang cuti melahirkan dan tidak senang dengan kehadiran asisten wanita lain di dekat Nafish. Wajar saja dia khawatir. Lagi pula, dia dulu juga naik pangkat dengan cara seperti itu. Tingkah Mia yang suka membuat keributan di kantor akhirnya membuat Nafish kehilangan kesabarannya. Suatu hari, saat mereka bertengkar di kantor, Mia terpleset dan jatuh. Insiden itu membuatnya kehilangan bayinya. Sejak itu, Mia tidak berhenti menangis siang dan malam. Untuk mengakhiri drama ini, Nafish memberinya sejumlah uang sebagai kompensasi. Jadi, ini yang dia maksud dengan, sudah menyelesaikan semuanya? Benar-benar ironis. Waktu terus berlalu dan hubunganku dengan Harold semakin mendalam. Bersamanya, aku merasa sangat nyaman dan bahagia. Hingga suatu hari, dia melamarku. Ayah dan ibunya tidak keberatan dengan statusku yang pernah bercerai. Mereka menyambutku dengan hangat, seolah-olah aku sudah menjadi bagian dari keluarga mereka sejak lama. Pernikahan kami direncanakan untuk berlangsung di akhir tahun. Namun, beberapa minggu menjelang hari besar itu, aku sering menerima telepon dari nomor tak dikenal dari negara asal. Setiap kali aku menjawab, tidak ada suara di seberang sana. Sehari sebelum pernikahan, nomor yang sangat familiar itu kembali menghubungiku. Aku mengangkat telepon itu dengan tegas. Nafish, aku tahu ini kamu. Berhentilah berpura-pura. Aku sangat bahagia sekarang. Tolong jangan ganggu kebahagiaanku. Lanjutku. Tidak ada balasan. Dia hanya terdiam dan akhirnya menutup telepon tanpa sepatah kata pun. Belakangan, aku mendengar kabar bahwa pada hari pernikahanku, Nafish mabuk berat dan mengendarai mobilnya. Dia menabrak pembatas jalan sehingga menyebabkan kecelakaan yang membuatnya cacat seumur hidup. Namun, apa hubungannya denganku?
Hari itu, aku saling bertukar cincin dengan Harold. Dengan restu paman dan nenek, aku kembali menginjakkan kaki ke pelaminan.